Rusia menginvasi Ukraina pada Kamis tanggal 24 Februari tahun 2022. Tanah Ukraina dihujani bom terutama di kota-kota besar seperti Kiev, Kharkiv, Odessa, Dnipro, dan Kramatorsk serta mengambil alih pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl. Bukan kali ini saja nama Zelensky menjadi perbincangan dunia. Pada 2019 lalu namanya besar diperbincangkan setelah dirinya menang dalam pemilihan umum pemilu presiden Ukraina. Menariknya, sosok Zelensky ternyata bukanlah seorang politisi andal. Latar belakang karir Zelensky adalah seorang komedian. Volodymyr Zelensky lahir pada tanggal 25 Januari tahun 1978 di Kryvyi Rih, Ukraina. Dirinya menjadi satu-satunya aktor dan komedian asal Ukraina yang terpilih sebagai presiden Ukraina pada 2019. Dia menang telak atas petahana Petro Poroshenko di putaran kedua pemilihan presiden 2019. Zelensky lahir di kota metropolitan industri Kryvyi Rih di Ukraina Selatan. Ketika dia masih kecil, keluarganya pindah ke Erdenet, Mongolia, selama 4 tahun sebelum kembali ke Kryvyi Rih, tempat Zelensky masuk sekolah. Pada tahun 1995 ia memasuki Institut Ekonomi Kryvyi Rih, kampus lokal Universitas Ekonomi Nasional Kiev, dan pada tahun 2000 ia lulus dengan gelar sarjana hukum. Meskipun Zelensky memiliki lisensi untuk melakukan praktik hukum, karirnya justru terjun ke arah yang berbeda. Saat masih menjadi mahasiswa, dia aktif di teater. Pada tahun 1997 grup teaternya yakni Kvartal 95 tampil di final televisi KVN, Klub Veselý Nahodčiví yang merupakan kompetisi komedi improvisasi populer yang disiarkan di seluruh Commonwealth of Independent States. Zelensky dan Kvartal 95 menjadi bintang tetap di KVN. Mereka kerap muncul di program tersebut hingga tahun 2003. Di tahun itu Zelensky mendirikan studio Kvartal 95, sebuah perusahaan produksi yang akan menjadi salah satu studio hiburan paling sukses dan produktif di Ukraina. Zelensky akan menjabat sebagai direktur artistik studio Kvartal 95 dari pendirian perusahaan hingga 2011. Pada tanggal 21 April Zelensky terpilih sebagai presiden Ukraina dengan 73% suara. Pada tanggal 20 Mei tahun 2019, Zelensky dilantik sebagai presiden. Dia menggunakan pidato pelantikannya, yang dia sampaikan dalam campuran bahasa Rusia dan Ukraina, untuk menyerukan persatuan nasional dan untuk mengumumkan pembubaran Verkhovna Rada, Dewan Tertinggi. Dalam beberapa hari masa jabatannya, Zelensky mulai menghadapi tantangan kebijakan luar negeri pertamanya, ketika Putin mengumumkan keputusannya untuk menawarkan paspor Rusia kepada warga Ukraina di daerah yang dikuasai separatis di timur Ukraina yang dilanda perang. Perang hibrida yang didukung Rusia di sana memasuki tahun kelimanya, dan ratusan ribu orang Ukraina telah mengungsi akibat konflik tersebut. Namun, Zelensky mencemooh tawaran itu. Dia menanggapi dengan posting Facebook yang memperpanjang kewarganegaraan Ukraina ke Rusia.
Pada bulan September tahun 2019, Zelensky menemukan pemerintahannya didorong ke pusat skandal politik di Amerika Serikat ketika seorang pelapor di komunitas intelijen Amerika mengajukan keluhan resmi tentang tindakan Pres AS, Donald Trump. Masalah tersebut berkaitan dengan dugaan Trump menahan paket bantuan militer yang signifikan ke Ukraina kecuali jika Ukraina memulai penyelidikan atas dugaan pelanggaran oleh mantan wakil presiden AS, Joe Biden dan putranya. Hunter Biden pernah menjabat di Dewan Konglomerat Energi Ukraina Burisma Holdings. Dan Trump mengklaim, tanpa bukti, bahwa Joe Biden telah menggunakan kantornya untuk menguntungkan putranya. Kini, dirinya harus memimpin negaranya yang tengah dihujani invasi oleh Rusia. Volodymyr Zelensky mengungkapkan kekecewaannya terhadap Amerika Serikat dan sekutu yang dinilai membiarkan negaranya sendirian menghadapi agresi militer yang dilancarkan Rusia pada Kamis 24/2 tempo hari lalu. Dirinya juga nampak mengharapkan bantuan dari para petinggi dunia untuk menjadikan negaranya sebagai sekutu. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some